Kurelakan sudah kepergianmu. Selamat jalan Bapakku yang ku cinta. Damailah di surga bersama Tuhanmu. Damailah di surga bersama Tuhanmu. Bapak selamat jalan. Bapak tenang di surga. Kekerasan di tanah Papua belum juga berhenti. Pada 19 Desember 2020, Pendeta Yeremia ditemukan tewas dengan luka tembakan di tubuhnya di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Banyak pihak mendesak agar kejadian yang menimpa Pendeta Yeremia diungkap dan diproses secara hukum. Pemerintah lalu menjawab desakan itu dengan membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengumpulkan fakta-fakta di balik terbunuhnya Pendeta Yeremia. Proses hukum pun berjalan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada beberapa kerabat korban yang menjadi saksi dari kejadian tersebut. Demi kepentingan proses hukum, kemudian dilakukan autopsi terhadap jasad Pendeta Yeremia, tentu saja dengan persetujuan pihak keluarga. Bagaimana cerita di balik proses otopsi jasad Pendeta Yeremia? Ikuti perbincangan saya, Farur Hakiki, dengan Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution, yang turun langsung menyaksikan proses otopsi jasad Pendeta Yeremia dalam program LPSK Bicara. Pak Maneger Nasution, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Walaupun sudah protokol kesehatan, tetap pakai masker gitu ya, Pak? Iya, ini memberi semacam edukasi kepada publik, meskipun kita sudah swab, sudah antigen, kemudian sudah vaksinasi, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Dapat informasi Bapak baru pulang dari kegiatan di Papua minggu lalu. Boleh cerita kepada kami, Pak, kegiatan apa itu, Pak? Iya, kunjungan LPSK ke Papua itu berangkat dari adanya permohonan dari keluarga korban Pendeta Yeremia yang ditembak di Intan Jaya, tepatnya di Hitadipa, distrik Hitadipa. Lalu permohonan itu sungguhnya berangkat dari rekomendasi TGVF yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya Kementerian Polhukam, yang salah satu anggota dari TGVF itu kan memang ada di samping unsur yang lain, tapi juga ada wakil ketua LPSK. Nah, salah satu rekomendasinya itu adalah LPSK itu direkomendasikan memberikan perlindungan kepada keluarga korban. Nah, karena itu pada 21 April 2020 Gereja Perkemahan Injil Indonesia di Papua itu bersurat ke LPSK untuk meminta perlindungan terhadap keluarga korban. Lalu dari permohonan itu LPSK kemudian melakukan assessment, investigasi. Dari sekian banyak yang dimintakan, kemudian 4 diantaranya diterima sebagai terlindungnya LPSK. Setelah itu LPSK kemudian melakukan koordinasi di Jakarta dan di Jayapura. Pada akhirnya LPSK kemudian bertemu dengan keluarga korban yang sudah menjadi terlindungnya LPSK di Nabire, karena mereka setelah peristiwa Hitadipa kemudian mereka mengungsi dan sekarang ada di Nabire. Nah, keluarga sesungguhnya awalnya pernah setuju untuk otopsi.
Tapi kemudian berubah lagi, jadi ada pernyataan kesediaan, tapi kemudian ada surat lagi menyatakan mencabut pernyataan itu. Dan itu berulang-ulang. Itu kenapa Pak bisa terjadi? Satu, ini soal trust. Ada distrust dari masyarakat Papua secara umum, khususnya keluarga ya, terhadap Jakarta. Oh iya. Khususnya tentu kepada aparat keamanan, TNI Polri. Nah, karena itu ketika kemudian kita menawarkan misalnya untuk diotopsi sebagai bagian dari pelengkap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Karena ini tuntutan hukum, maka kemudian kita sarankan untuk ada otopsi. Tapi kemudian awalnya itu setuju, tapi ada dinamika, akhirnya kemudian mereka mencabut pernyataan itu. Dan itu 2-3 kali. Strategi apa akhirnya Pak yang digunakan LPSK? Setelah LPSK kemudian memutuskan dalam sidang mahkamah pimpinan, itu kemudian hasil keputusan itu kan diserahkan ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, dan direkomendasikan untuk saya untuk melit tim itu. Yang kita lakukan adalah pertama melakukan pemetaan terhadap kasus itu. Kesimpulan kita harus memenangkan hati orang Papua. Maka yang kita lakukan koordinasi dari hati ke hati di Jakarta. Di Jakarta kita ketemu dengan TGVF, Ketua TGVF. Kita cerita banyak hal, mendapatkan informasi banyak hal. Dan kita tahu juga PGI itu lembaga pertama yang bersurat kepada Presiden untuk dibentuk TGVF itu. Kita datangi juga PGI. Kita bertemu dengan para pendeta di sana, meminta pandangan mereka terhadap kasus ini. Lalu kita ketemu juga dengan Kasat. Kasat kita diskusi panjang. Kita bersyukur misalnya Kasat kemudian punya pandangan yang menurut kita sangat progresif. Bagi beliau peristiwa ini harus diusut secara tuntas. Siapapun yang melakukan penembakan dia kemudian harus dihukum, kira-kira begitu. Dan kemudian kita juga ketemu dengan beberapa NGO lah yang selama ini punya perhatian terhadap kasus Papua, khususnya di kasus Intan Jaya. Setelah itu kita ke Jayapura, kita ketemu dengan Pak Yogo di sana, Maijen Yogo sebagai Pangdam Cendrawasih, ketemu dengan Kasdamnya dan jajaran pejabat utama di Kodam Cendrawasih. Kita ketemu dengan Polda sana, Polda Papua, bertemu dan diskusi cukup panjang dengan Ketua DPRP Papua. Kita ketemu dengan tokoh-tokoh adat, kita ketemu dengan perwakilan beberapa pendeta mewakili gereja-gereja yang bernaung di bawah. Kita tahu pendeta ini ada salah satu ketua klasis di Intan Jaya, tepatnya di Tadipang. Nah, dari situ kemudian kita meyakini bahwa LPSK kemudian harus meyakinkan keluarga korban, mendekati dari hati ke hati, bahwa tidak ada pilihan lain. Kalau kasus ini ingin diungkap, maka memang proses hukumnya harus didukung. Nah, salah satu mendukung itu, pendukungan terhadap proses hukum itu adalah keluarga korban kemudian kita dorong untuk setuju untuk otopsi. Nah, yang kedua, kita minta tanda tangan perjanjian dengan lembaga kita, agar kemudian nanti semua proses hukum bisa kita dorong mereka, kita dampingi mereka untuk bisa mengikuti proses itu. Nah, alhamdulillah perjalanan panjang Jakarta, Jayapura, kemudian ke Nabire, tanda tangan perjanjian, dan kemudian kita meyakinkan bahwa otopsi itu penting. Pertimbangan yang kita sampaikan, otopsi itu ada kepentingan hukum di situ, satu. Yang kedua, sebetulnya ada kepentingan kemanusiaan. Kita meyakinkan bahwa secara hukum kalau ini otopsi ini dilangsungkan, maka
proses hukumnya akan lebih sempurna. Maka kita akan bisa masuk ke babak berikutnya, proses hukum, dan kemudian kita akan bisa, proses hukum itu akan bisa memastikan, meminta pertanggungjawaban kepada siapapun pelakunya, yang kemudian akan ada kepastian hukum di situ, dan insya Allah akan ada keadilan buat korban. Satu. Nah, yang kedua, ada proses kemanusiaan sebetulnya di situ, atau kepentingan kemanusiaan. Kita tahu pendeta ini mati ditembak, meninggal dunia ditembak, dan kemudian proses pemakamannya tidak disaksikan oleh keluarga, karena keluarga langsung waktu itu kemudian semua proses evakuasi ada di mana ada pengungsi kan. Nah, tidak disaksikan oleh keluarga, dan proses pemakamannya diyakini oleh keluarga belum sesuai dengan layaknya pemakaman yang mereka yakini, sesuai dengan agama yang mereka yakini. Nah, karena itu kalau ada otopsi, ada pembongkaran mayat, pertama keluarga akan bisa menyaksikan mayat itu, jenazah. Yang kedua akan bisa mendoakan, waktu pembongkaran didoakan, dan nanti waktu pemakaman juga didoakan, dan kemudian akan diselenggarakan pemakaman seperti layaknya. Maka kita meyakini akan ada nanti peti mati, akan ada jas, akan ada celana panjang, akan ada sepatu, dan seterusnya. Dan kemudian keluarga akan bisa menyaksikan dan juga melakukan upacara persembahyangan sebagaimana mestinya sebuah pemakaman. Nah, akhirnya tidak berapa lama kemudian keluarga menyatakan setuju otopsi, tapi dengan beberapa persyaratan. Misalnya dipersyaratkan adanya tim dokter yang forensik yang independen, tidak dari Polri, tapi kemudian disepakatilah oleh Polri juga kemudian sepakat, dan dicarilah dokter di Makassar, dokter forensik. Kebetulan dokternya timnya yang sudah biasa bekerja sama dengan kita, LPSK. Yang kedua, disaksikan oleh lembaga independen, disebut di samping Komnas HAM, disebut TGVF, disebut PGI, juga yang tentu tidak kalah penting, itu sesungguhnya mereka mempersyaratkan juga harus disaksikan secara langsung oleh LPSK. Nah, itulah yang kemudian kita mendapat undangan dari Polres Intan Jaya sebagai penyidik kasus ini. Kita diundang untuk menyaksikan proses otopsi itu. Nah, karena itulah kemudian kita membawa tim LPSK ke Papua, Intan Jaya, dengan membentuk dua tim. Satu tim untuk mengawal keluarga korban sebagai saksi untuk bisa menyaksikan proses otopsi itu. Nah, yang kedua tim yang ke Timika. Kalau tim yang keluarga ada di Nabire, dan tim yang ke Timika itu kemudian melakukan koordinasi semua lembaga yang akan berangkat ke Intan Jaya. Nah, itulah kepentingan kenapa kemudian LPSK ke Papua. Melihat dari penjelasan Bapak bahwa ada upaya persiapan yang dilakukan dari Jakarta, kemudian Papua, kemudian bagaimana meyakinkan pihak keluarga, meyakinkan pihak aparat keamanan di sana. Bagaimana akhirnya proses otopsi itu bisa terjadi dan keluarga korban mau hadir pada saat itu? Iya, LPSK sekali lagi menyadari problem Papua itu tidak bisa dilihat hanya dengan kacamata Jakarta. Kita harus melihat Papua dalam kacamata orang Papua. Karena itu kita meyakinkan kepada pihak TNI misalnya bahwa ini harus kita selesaikan. Kalau ini nggak kita selesaikan, maka ini akan kemudian menjadi beban bangsa. Karena ada nuansa HAM di situ. Yang kedua, kita meyakinkan teman-teman kepolisian tidak ada jalan lain kecuali memproses secara hukum.
kalau ini tidak kita proses secara hukum, maka kita sulit menjelaskan ke dunia internasional misalnya, menjelaskan ke bangsa ini kan di dunia internasional juga. Misalnya kalau di bangsa ini kita ingin mengatakan bahwa ada problem, bukan tidak ada problem, ada problem, tapi kami berproses menyelesaikan itu. Dan di dunia internasional kita ingin mengatakan dengan gagah bahwa Indonesia dengan luasan yang sedemikian, subkultur budaya yang luar biasa, bahasa yang berbeda, keyakinan yang berbeda, bukan tidak ada problem, tapi ada problem. Kami mekanisme nasional kami jalan, proses hukum jalan. Nah, karena itu tidak ada jalan lain kecuali kemudian kepolisian harus menyelesaikan itu. Bagi keluarga korban, kita meyakinkan bahwa untuk memastikan pertama proses hukum bisa lebih sempurna dengan otopsi itu, karena kalau otopsi ini tidak dilakukan maka kita membayangkan ada sesuatu yang kurang sempurna dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Ada kepentingan hukum di situ. Kita juga memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa yang disebut dengan independensi, karena kemudian mereka menganggap ini Jakarta LPSK tidak independen. Kita menyatakan LPSK itu lembaga mandiri. Lembaga ini pasti akan berpihak kepada kepentingan korban, karena memang lembaga itu dibuat untuk itu. Gitu. Kita ini sipil. Ketika kemudian mereka menyatakan kami ingin pengadilan HAM internasional, kami tidak percaya dengan sistem hukum nasional. Kita mengatakan pikiran itu, aspirasi itu boleh, tapi kemudian kita menyampaikan bahwa mekanisme internasional itu ada prasyarat yang harus dipenuhi dan tidak mudah. Salah satunya adalah kalau mekanisme nasionalnya nggak jalan, baru kemudian ada peluang untuk masuk ke mekanisme internasional. Nah, kita menyatakan bahwa proses nasional kita jalan. Satu. Karena itu kemudian mereka, kalaupun ternyata nanti proses internasional, misalnya pengadilan HAM internasional, di samping tidak mudah, maka sebenarnya ini harus kita tempuh gitu. Mereka kemudian juga mengatakan stigma terhadap ketidakpercayaan. Misalnya nanti hukumnya akan, orang pelakunya akan bebas dan seterusnya. Kita menyatakan bahwa yang paling penting itu proses ini kita lakukan, ada transparansi, ada keterbukaan, semua pihak melihat, melotot terhadap kasus ini gitu. Karena itu kita meyakinkan bahwa LPSK akan memastikan itu. Nah, maka muncullah persyaratan mereka, boleh otopsi, tetapi dokternya independen. Kita kemudian komunikasikan dengan teman-teman kepolisian. Kepolisian kemudian, biasanya kan dokter forensik dari kepolisian, ini enggak, dari Makassar. Kemudian harus disaksikan oleh beberapa lembaga independen. Kepolisian kemudian kita koordinasi dan kepolisian kemudian mengundang semua yang mereka persyaratkan itu. LPSK diundang, Komnas HAM diundang, PGI diundang, TGVF diundang, bahkan Kompolnas diundang, TNI, Polri diundang, semua diundang untuk kemudian menyaksikan proses itu. Nah, karena ini prasyaratnya sudah antara apa yang dimaui oleh keluarga dengan kemudian yang dilakukan oleh kepolisian dalam konteks proses otopsi, kita meyakinkan kepada keluarga bahwa ini saatnya kita kemudian menyempurnakan proses hukum. Ini saatnya kita, kalau ini dipenuhi, proses hukum ini jalan, maka ada keadilan buat korban, dan yang kemudian kita berharap akan ada pembelajaran besar buat bangsa kita untuk memastikan tidak ada lagi peristiwa yang serupa, yang sama di masa yang akan datang. Nah, proses kemanusiaan juga akan ada. Kita meyakinkan kepada mereka, mereka mengeluh. Ini kan orang tua kami, saudara kami, Pak Pendeta ini meninggal dunia dengan cara ditembak, kemudian dimakamkan secara tidak
tidak sejatinya gitu, maka kemudian kita meyakinkan, oke, nanti akan disaksikan oleh keluarga karena mereka belum pernah menyaksikan, tidak ikut menyaksikan pemakaman itu. Kemudian nanti akan ada proses peribadatan, penggalian kubur itu dengan peribadatan, lalu nanti jenazah akan dimakamkan seperti layaknya, ada jas, ada celana panjang, ada sepatu dan seterusnya, dan ada peti mati yang layak gitu. Nah, begitu dimakamkan, mereka kemudian proses pemakamannya juga kemudian dengan peribadatan yang. Nah, gini Pak, Bapak hadir langsung Iya. di Papua pada saat otopsi. Kita tahu mungkin Papua, Intan Jaya, Hitadipa, itu bagaimana kondisinya dan apa yang bisa Bapak ceritakan ke kami, Pak? Iya. Secara umum Papua itu kan karakter demografisnya, Iya. geografisnya terutama, itu kan dua ya. Ada Papua pesisir dan ada Papua pegunungan. Intan Jaya itu berada pada zona pegunungan, Papua pegunungan. Yang kita tahu, Papua pegunungan itu ada beberapa problem. Yang problem paling besar itu sungguhnya satu, itu berkaitan dengan infrastruktur. Jadi kalau mau ke Intan Jaya, alat transportasi cuma pesawat. Udara. Dan lapangan terbangnya, bandaranya itu pasti kecil. Maka kemudian pesawatnya pasti pesawat-pesawat kecil. Karena di samping alamnya juga landasannya yang tidak memungkinkan untuk pesawat besar. Yang kedua, ada faktor alam yang sampai sekarang tidak ada satu teknologi pun yang bisa memastikan itu kapan awan tebal, kapan ada hujan, itu nggak ada. Karena Papua itu misalnya kita tidak mengenal seperti di luar Papua, ada musim hujan, ada musim kemarau. Ya, Papua itu ya tiap hari ada hujan. Kalau nggak pagi ya dia siang gitu. Nah, artinya apa? Di pegunungan itu sangat tidak bisa diprediksi. Nah, karena itu tidak mudah untuk menjangkau secara memperkirakan faktor alam itu. Nah, yang ketiga faktor peradaban juga ya. Kita tahu bahwa di Intan Jaya misalnya saja itu banyak suku, walaupun suku besarnya ada suku Moni, suku Dani misalnya, tetapi ada banyak subkultur yang tidak mudah juga. Antara satu suku dengan suku lain belum tentu punya karakter yang sama gitu. Nah, karena itu sekali lagi ini tidak mudah. Nah, karena itu kita menyadari untuk berangkat ke Intan Jaya, apalagi ke Hitadipa, itu bukan persoalan mudah. Secara teknis harus naik pesawat dan udara belum tentu mendukung, cuaca belum tentu mendukung, baik bersahabat. Yang kedua, faktor keamanan. Tidak ada satu pun yang bisa memastikan kita aman. Itu Pak, pertanyaan tidak ada satu pun. Faktor keamanan, gimana itu kondisi di sana Pak? Otopsi. Kita tahu dulu waktu TGVF melakukan investigasi, terjadi kontak senjata yang menyebabkan salah satu dan beberapa anggota TGVF misalnya mengalami luka tembak. Nah, medannya sama. Lokasinya sama, lokusnya sama, situasinya sama, gitu. Sementara kita meyakini membawa tim dokter yang mereka ini harus selamat, nyaman dan aman ketika melakukan proses itu. Yang kedua, kita membawa keluarga korban ke tempat yang selama ini belum pernah mereka kunjungi pasca peristiwa, gitu. Kemudian ada sekian banyak lembaga negara yang kemudian harus hadir menyaksikan. Nah, karena itu sekali lagi tidak mudah untuk memastikan semua orang yang menyaksikan itu kemudian akan aman. Maka disinilah pentingnya koordinasi. Kita kemudian koordinasi dengan teman-teman TNI, kita temu dengan teman-teman Polri. Nah, tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang menurut saya sangat baik antara teman-teman TNI, Polri,
BIN, Kompolnas, TGV, yang kemudian anggotanya ikut, kemudian ada Komnas HAM, ada LPSK, ada gereja diwakili oleh teman-teman PGI, dan seterusnya. Ini kemudian berjalan. Bapak turun langsung di sana. Bagaimana kondisi keamanan pada saat berlangsungnya otopsi itu, Pak? Berangkat dari pengalaman TGVF, maka persiapannya tentu lebih pengamanan pra otopsi, saat otopsi, pasca otopsi, kelihatannya memang dipersiapkan sedemikian rupa sehingga memang suasananya tegang, persis suasana perang. Dalam banyak pengalaman, beberapa pengalaman saya di dunia konflik, ya, daerah konflik, ya persis konflik, perang. Jadi semua tim kemudian harus pakai rompi anti peluru, pakai helm anti peluru, ada pengamanan VIP yang kemudian ditempel dengan berlapis, ada pengamanan luar, ada pengamanan lokasi, dan ada yang menempel sebagai pagar hidup. Jadi memang suasananya ya suasana perang. Tapi alhamdulillah karena niat baik, ya, ini persoalan kemanusiaan, kita ingin proses hukumnya jalan, ingin memanusiakan jenazah, maka alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Berangkat pagi, suasana yang cukup menegangkan, sampai di lokasi ada proses otopsi yang berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Dalam suasana yang setegang itu, ya, tapi alhamdulillah tim kedokteran, tim dokter forensik itu kemudian melakukan tugas dengan baik tanpa ada gangguan. Kita yang LPSK yang melindungi, membawa korban dan keluarganya, keluarga korban dan pendampingnya ke kampungnya sendiri di Hitadipa, itu juga kemudian sampai balik lagi ke Sugapa juga aman. Nah, ini sekali lagi kita meyakini dan keluarga korban ngomong ke kita bahwa kalau dengan hati kita bisa memenangkan hati orang Papua, maka insya Allah mereka akan ramah kok. Dan ini kita menemui keramahan orang Papua. Jadi begitu kita jalan sepanjang perjalanan yang perginya 1,5 jam, pulangnya 2 jam karena mendaki luar biasa, itu hampir setiap kita ketemu dengan perkampungan masyarakat di distrik yang kita lalui, mulai dari Hitadipa sampai ke Sugapa, itu nyaris kita kemudian menyapa mereka, dan kemudian mereka berkumpul di pinggir jalan untuk menyapa rombongan yang lewat dengan sangat ramah gitu. Nah, ini saya kira suasana yang kondusif, ini kabar gembira, dan kita berharap tentu otopsi bukan segalanya, karena ini hanya proses melengkapi proses hukum, proses penyelidikan yang di tahap awal masih, Pak. Ini tahap awal. Setelah ini justru kita punya tugas berat untuk tetap meyakinkan korban, keluarga korban yang kemudian menjadi terlindung kita, untuk mau konsisten menjadi saksi dan hadir di persidangan dan menyampaikan apa adanya, ya, apa yang mereka ketahui. Justru di situ letak strategisnya, karena kita tahu proses hukum ini kalau jalan itu kemudian kehadiran saksi itu menjadi sangat penting. Karena itu tugas berat berikutnya LPSK adalah memberikan penguatan kepada korban, dan ini kita tetap bekerja sama, koordinasi dengan teman-teman PGI, pendetanya kita mohon untuk berkenan terus memberikan penguatan spiritual, supaya mereka niatnya untuk ini tujuannya kan supaya proses hukum jalan, keadilan bisa bagi korban terpenuhi, kepastian hukum ada, dan kemudian dengan begitu kita berharap ini menjadi pelajaran berharga untuk bangsa ini belajar untuk memastikan tidak lagi peristiwa yang sama di masa yang akan datang. Jadi tugas berikutnya ini justru menjadi sangat berat, tapi strategis dan mulia buat LPSK, terutama untuk mendampingi para saksi yang terutama yang sudah menjadi terlindung LPSK.
satu titik tugas LPSK dalam perlindungan sudah berjalan pada saat proses otopsi. Menurut Bapak tadi akan ada proses persidangan. Di situ perlindungan tetap akan kita berikan. LPSK akan memberikan kepada keluarga korban. Selain perlindungan, Pak, program apa lagi yang diberikan LPSK untuk terlindung LPSK yang merupakan keluarga pendeta Yeremia? Iya. Sebetulnya kalau core bisnis kita kan memastikan terlindung kita untuk hadir di persidangan. Tetapi problem di Papua dan khususnya di Intan Jaya dan Sugapa dan Hitadipa itu tidak tunggal, hanya proses hukum ini gitu. Ada segi banyak problem sosial yang sesungguhnya harus diselesaikan. Satu, kita tahu pasca peristiwa itu keluarga korban dan masyarakat sekitar itu kemudian mengungsi ke daerah lain. Jadi ada pengungsian yang menyebar, ada di Nabire, ada di Sugapa sendiri, dan ada di Timika. Nah, karena itu proses berikutnya adalah mengembalikan ini. Nah, ini kan ada pemulihan sosial. Nah, yang kedua kita tahu ada sekolah di Hitadipa, namanya sekolah terpadu antara SD SMP. Dan salah satu anak pendeta ini, almarhum pendeta ini, yang kemudian menjadi saksi dan terlindung kita itu kepala sekolah di situ. Ada SMP, ada SD, SMP itu total muridnya 300-an dengan jumlah guru 16 orang. Semua tidak ada di tempat. Persekolahan berhenti. Setelah peristiwa itu proses belajar mengajar berhenti. Tidak ada. Gedung sekolah itu kemudian sekarang faktanya itu menjadi markas dari teman-teman TNI. Nah, karena itu tidak ada pilihan lain. Negara harus hadir, pemerintah harus memastikan proses pemulihan pendidikan ini menjadi sangat penting. Kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian proses ini tidak jalan, akan terjadi lost generation, akan ada keterputusan generasi. Ini soal peradaban. Jadi tidak ada yang lain, hidupkan kembali pendidikan itu. Dengan cara apa? Pastikan gedung sekolah itu kembali ke sekolah. Berfungsi untuk proses pendidikan, pastikan guru berani datang, amankan siswa yang akan belajar. Kalau tidak, maka kita khawatir justru akan terjadi problem peradaban di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, sebetulnya apapun alasannya, kita sudah menyampaikan kepada banyak orang, banyak kelompok, bahwa dalam kondisi perang sekalipun sesungguhnya, sekolah itu mestinya tidak boleh dijadikan markas bagi prajurit. Nah, karena itu kita mendorong pemerintah sesungguhnya untuk mendirikan, membangun apakah koramil persiapan, tapi tidak di pemukiman, tapi di tempat lain yang masyarakat tidak ada di situ. Nah, salah satu yang kita ngomong-ngomong dengan Bupati dan teman-teman di Intan Jaya, sebetulnya ada Hitadipa lama, ada kampung lama yang orang tidak ada, itu bisa di situ. Nah, sekolah itu kembalikan kepada guru, sekolah itu kembalikan kepada murid, dan proses pembelajaran bisa berlangsung. Nah, yang kedua, ada keguyupan yang harus segera ditumbuhkan. Kita mendapat informasi yang sesungguhnya problem keamanan di Papua, Intan Jaya itu sebetulnya ada memang KKB yang istilahnya sudah sumpah tanah, makan tanah. Itu ideologis. Tapi pengakuan teman-teman di sana itu tidak banyak jumlahnya. Yang paling banyak itu kemudian yang bisa dipengaruhi karena faktor tidak berpendidikan, karena mereka menganggur, karena mereka stres, tidak punya pekerjaan dan seterusnya. Ini kemudian dipengaruhi. Nah, negara, pemerintah sebetulnya harus memenangkan hati kelompok ini. Nah, karena ini kelompok lebih besar, ya, Pak? Jauh lebih besar. Nah, karena itu sebetulnya proses dialog, proses edukasi, pendekatan kesejahteraan. Nah, karena itu sebetulnya rekomendasi kita itu antara lain bagaimana kemudian negara hadir yang memastikan pemerintah daerah itu hadir di tempat. Karena kita tahu setelah peristiwa itu nyaris pelayanan publik tidak berjalan. Camat tidak ada di tempat sejak peristiwa itu. Padahal ini kecamatan, distrik.
Di kabupaten itu kemudian alhamdulillah waktu kita datang ada pemerintah daerahnya ya. Tapi selama proses itu ada kemudian eksodus yang luar biasa ya, ke Nabire, ada yang ke Papua, ke Timika gitu. Nah karena itu negara harus hadir. TNI Polri harus ada di sana, tapi juga pemerintah daerah itu harus ada di sana. Karena tanpa itu pembangunan tidak akan jalan, proses kesejahteraan kemudian tidak tercipta. Nah karena itu semua ini sebetulnya harus simultan ya. Tidak bisa hanya diserahkan kepada TNI Polri, tetapi juga harus didukung dengan dengan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Saya kira itu ya poin-poin penting. Yang satu lagi, karena ini ada keterpecahan sosial karena ada konflik ini, maka membangun keguyupan memang menjadi sangat penting. Peran gereja sebetulnya itu menjadi sangat penting untuk mendekati masyarakat ini. Bisa pendekatan keagamaan, pendekatan kemanusiaan, sehingga kemudian keguyupan ini bisa kemudian tercipta di Intan Jaya, khususnya di Hitadipa, Sugapa dan Hitadipa. Itu kira-kira beberapa poin penting yang saya kira tidak ada pilihan lain, negara harus hadir. Mungkin kita udah masuk closing statement, Pak. Tugas LPSK masih akan berlanjut. Kita apresiasi juga teman-teman yang membantu proses otopsi, TNI Polri, pemerintah daerah, dan teman-teman lembaga lain. Ke depan, apa nih harapan dari LPSK, baik dalam kasus penembakan Pendeta Yeremia sendiri atau kondisi sosial ekonomi Papua ke depan? LPSK akan memastikan menghadirkan saksi dan saksi korban, saksi terlindung kita untuk hadir di persidangan dan ketika dibutuhkan menyampaikan keterangan apa adanya, apa yang mereka ketahui. Nah, karena itu kita meminta kepada TNI Polri sesungguhnya untuk memastikan keamanan proses ini, terutama kepada terlindung kita, kepada saksi yang sudah jadi terlindung kita, agar mereka kemudian ada jaminan keselamatan, tapi juga ada kenyamanan ketika kemudian mereka harus memenuhi kewajiban hukum mereka bersaksi di peradilan. Nah, yang kedua, sekali lagi, Papua harus dimenangkan dengan hati. Kita harus memenangkan tanah Papua dengan pendekatan hati. Karena kita tahu masyarakat Papua sangat ramah, sangat bersahabat, mereka terbuka sesungguhnya asal kemudian kita dekati dengan hati. Nah, karena itu kita perlu melakukan refleksi terhadap apa yang kita lakukan selama ini, tetapi kemudian kita harus merumuskan ulang bagaimana pendekatan kita terhadap masyarakat Papua. Otopsi terhadap Pendeta Jeremy itu mau membuka mata kita semua. Saya ingin mengatakan sependek pengetahuan saya, baru kali ini ada otopsi di Papua. Paniai misalnya terdekat, kita tahu Paniai dengan Intan Jaya sebetulnya ini satu kultur ya, yang kemudian pemekaran menjadi Intan Jaya. Tapi Paniai, kasus Paniai itu ada 4 yang terbunuh, itu otopsi sampai sekarang tidak jalan-jalan, tidak bisa dilakukan, ada banyak kesulitan. Ada subkultur yang harus dipertimbangkan, ada banyak hal yang harus, tapi ini kemudian bisa. Artinya apa? Ini peluang, ini kesempatan untuk kita kemudian mendekati Papua dengan hati. Saya kira itu beberapa hal yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada publik. LPSK sekali lagi mohon dukungan. Di samping berterima kasih kepada apresiasi kepada semua pihak yang TNI Polri, pemerintah daerah, termasuk media, termasuk juga beberapa lembaga negara yang termasuk tim dokter yang dengan juga perjuangan yang luar biasa. Kita mengapresiasi itu, tapi sekali lagi kita butuh, ini langkah awal berikutnya untuk kemudian menuntaskan proses hukumnya. Terima kasih Pak Marijan Nasution, sehat selalu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nasution tadi, mari kita memenangkan hati rekan-rekan kita di Papua dengan hati, bukan dengan kekuasaan, apalagi dengan kekerasan. Sampai jumpa di LPSK Bicara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ewe Yesu iwa ipi